Ya, puji Tuhan, eh, ada beberapa orang yang baru saya lihat di tempat ini, dan saya mengucapkan selamat datang beribadah di tempat ini. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu ragi Farisi. Ini penting sekali, karena Tuhan memberikan peringatan hati-hati ya dengan ragi Farisi. Kita buka dulu di dalam Matius pasal 16. Dimulai dari ayat yang kelima, akan saya bacakan sampai dengan ayat 12. Semua sudah? Pada waktu murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Ya, ini peristiwanya sesudah Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 dan 4.000 roti itu ya. Dan mereka berpergian, setelah menyeberang, mereka lupa bawa roti. Yesus berkata kepada mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Lucu sekali ya, pada waktu saya baca ayat ini dimulai dari ayat yang kelima dulu, coba dikeluarkan. Ayat kelima itu sudah dikasih tahu dulu. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Jadi mereka itu tidak bawa bakal makanan gitu ya. Setelah itu Yesus ngomong tentang ragi Farisi. Dia ngomong, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi murid-muridnya itu pikir ini soal makanan ini. Mungkin ragi itu kan salah satu bahan untuk membuat roti. Hati-hati jangan mau pakai rotinya orang Farisi atau Saduki, mungkin kayak gitu batinnya dia. Sehingga dia ngomong kayak gini, coba lihat. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Ya, jadi lucu sekali ya. Jadi diawali dengan perkataan bahwa mereka lupa bawa roti, setelah itu Yesus ngomong tentang ragi, terus mereka nyaut. Mungkin Yesus ngomong itu gara-gara kita tidak bawa roti, kan gitu. Nah, terus ayat 8, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, jadi mereka itu mungkin rame ya, waduh kita nggak bawa roti, Yesus itu ngomong hati-hati, kamu dengan raginya Farisi, nanti roti nanti dikasih orang Farisi itu nanti gini-gini, mungkin mereka debat. Dan pada waktu itu Yesus mulai berbicara. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Kenapa? Yesus ngomong, perkara roti kok dikatakan kurang percaya? Karena ada masalahnya lagi. Masalahnya Yesus pada waktu itu, sebelum terjadi ini dia memberikan 5.000 orang makan roti. Bahkan lebih. Sehingga mulai bicara kayak apa? Ayat 9. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan mereka dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Jadi diingatkan. Bersama dengan Yesus bingung roti-rotian apa-apa semua. Gak usah bingung, tapi hati-hati. Hati-hati. Bukan Tuhan Yesus mengajarkan ikut Tuhan itu pasti dipenuhi makanan. Kita tidak perlu khawatir. Melayani Tuhan pasti makanan ada. Memang pasti makanan ada, tapi juga harus bekerja. Gak mungkin kalau kita diam-diam gini terus makanan bisa datang sendiri semua, datang sendiri, ajaib itu. Ya, bukan seperti itu maksudnya Tuhan. Tapi konteksnya ini jelas sekali Tuhan ingin berkata. Karena peristiwanya kan baru terjadi bahwa Tuhan memberikan 5.000 orang makan roti, dengan 5 roti dia bisa membuat makan 5.000 orang kenyang. Cuman dalam artinya dia bukan berkata kalau kamu ikut aku kamu gak usah bingung makanan lah, pasti tak sediakan. Bukan seperti itu, dia tidak pernah ngomong seperti itu. Tapi tujuan perkataan Tuhan itu bukan seperti itu, dia ingin mengajarkan hati-hati dengan ragi
Farisi itu apa? Gitu loh. Terus 10, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan beberapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Jadi diingatkan sama Tuhan peristiwa itu. Tapi jangan sampai ada orang yang menyampaikan khotbah, kita mengikut Tuhan gak usah khawatir. Segala makanan, segala kebutuhan pasti Tuhan beri. Ya, memang. Tapi juga harus ada beban, yaitu apa? Bekerja. Karena firman Tuhan juga ngomong, yang gak kerja gak makan. Gak ada diam-diam ikut Tuhan terus habis gitu makan datang semua. Emangnya lu siapa? Kita sama-sama manusia semua. Anugerah umum itu, yang kerja ya dikasih makan, yang gak kerja ya gak makan. Gak boleh kalau kita sampaikan firman Tuhan terus ikut Tuhan, gak perlu khawatir. Segala sesuatu Tuhan sediakan. Memang Tuhan sediakan. Tapi juga Tuhan memberi kewajiban bekerja. Ya, gak ada mengikut Tuhan diam, duduk manis, berdoa, diam, gak usah kerja nanti Tuhan kirim makanan. Nah, gak ada itu. Ya, kejadian pada waktu dia membeli makan 5.000 orang itu bukan mengikut dia orang pengangguran semua, enggak. Tapi kejadiannya pada waktu itu orang-orang ikut dia untuk mendengarkan firman dan mereka mungkin kelaparan apa Tuhan ibah, Tuhan beri makanan kepada mereka. Tapi kalau mereka terus seperti itu ditegur kok. Buktinya di mana? Di Yohanes pasal 6 toh. Yohanes pasal 6 setelah dikasih makan, Yesus jalan mereka kejar. Terus guru kamu, Tuhan Yesus ngomong, kamu ikut aku karena apa? Kamu dikenyangkan tuh kamu ikut aku. Bodoh kamu. Jangan yang kalau kamu ikut aku, jangan itu yang dicari. Tapi kekekalan yang harus kamu cari. Betul ya? Jadi kita harus jelas konteksnya gitu loh. Jangan sampai ayat ini dia comot terus diambil. Mengikut Tuhan, enggak usah khawatir. Segala sesuatu Tuhan cukupkan. Amin. Tapi juga harus ada kewajibannya, yaitu apa? Sebagai manusia kita bekerja. Hati-hati sekarang, aduh. Saya kalau dengar khotbah orang comot, tekanannya yang harusnya bukan menjadikan sebuah tekanan, tapi ditekankan. Terus jemaatnya keadaan lemah ya mungkin ya. Ya, keadaan lemah mungkin habis di PHK atau habis kayak apa, di rumah gak ada duit atau apa. Di gereja pendetanya ngomong, gak usah khawatir, yang penting kau berdoa dan kamu sungguh-sungguh. Tuhan pasti jamin, Tuhan kasih. Masa Tuhan sudah memberikan 5.000 orang, tidak kamu diberikan. Wah dia amin, 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 amin. Sampai rumah buka meja, tetap kosong makanannya. Mulai imannya goyang lagi. Bingung. Bukan kayak gitu maksudnya firman Tuhan itu. Kalau kita mau comot-comot gampang enggak? Gampang sekali ngomong kayak gitu. Buktinya ini Tuhan tegur. Gak usah bikin roti. Aku sudah kasih 5.000 roti. Masa aku gak bisa? Waduh. Konteksnya sedang tidak berbicara itu. Kita coba baca terus. 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Apa sih ajaran orang Farisi dan Saduki itu yang harus diwaspadai? Apa? Apa yang harus kita waspada terhadap orang Farisi? Kita sering ngomong, orang Farisi, ini Farisi. Apa yang dilakukan orang Farisi itu, yaitu dia melakukan hukum Taurat, betul toh? Dia berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Gak lepas dari sana loh. Tapi dengan cara mereka sendiri. Ya, berusaha dengan kemampuan, berusaha dengan spiritnya. Ini penting akan saya jelaskan dengan dalam. Apa itu? Kita tahu ya, saya ulangi dulu pertama pelan-pelan. Permasalahan di dalam firman Tuhan itu dari awal kitab Kejadian. Dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Persoalannya itu cuma satu kok. Yang satu manusia ini berusaha ingin mencapai kepada Tuhan dengan kekuatan sendiri. Yaitu terjadi yang namanya agama. Yang satunya itu pengikut Kristus. Hati-hati JB.
Jantungku pedot nanti. Yang satunya ini pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu yang apa? Kita dapat mencapai sebuah kekekalan itu hanya karena karyanya, bukan kita. Ini harus diakui dengan baik. Yang satu agama, dengan cara kekuatan manusia. Yang satu dengan cara Tuhan memberikan segala sesuatunya supaya kita bisa mencapai kepada Dia. Nah, dua hal ini dirangkum di dalam firman Tuhan yang sedemikian padatnya. 33.000 ayat mungkin. Saya lupa 33.000 atau berapa ayat dalam firman Tuhan ini. Coba kita mulai dari apa? Manusia jatuh dalam dosa. Kemarin sudah saya jelaskan toh. Manusia setelah jatuh dalam dosa, pertama kali manusia jatuh, dia jatuh dalam dosa, tetapi kalau nggak ada hukum, manusia nggak tahu bahwa dia berdosa. Ini mesti diingat mulai dari awal supaya nanti makna Injil ya di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Apa sih itu sampai dikatakan seperti itu? Injil adalah kekuatan Allah. Kita harus mengerti dulu dari awal. Manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa dia tidak tahu bahwa dia berdosa. Saya gambarkan seperti anak kecil ya. Anak kecil yang barusan bisa mengerti dikit, tapi belum pernah diajar. Dia nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah apa benar. Dia nggak mungkin bisa disalahkan. Oleh karena itu ada hukum undang-undang anak di bawah umur berapa itu? Sulit, bukan sulit, nggak bisa dijerat dengan hukum karena masih di bawah umur. Yang dijerat mungkin orang tuanya. Ya. Tetapi setelah anak itu menjadi dewasa apa? Karena apa? Diajar hukum. Dan kalau dia langgar maka dia akan dihukum. Manusia jatuh dalam dosa. Enggak ada hukum. Manusia tidak tahu bahwa dia berdosa. Benar ya? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semua manusia jatuh dalam dosa. Enggak ada hukum. Enggak bisa. Enggak bisa hatinya aku melanggar apa? Enggak ngerti. Sama sekali enggak ngerti. Allah memberikan hukum. 10 hukum. Nah, 10 hukum itu diberikan, 10 perintah Allah, 10 hukum diberikan kepada manusia dengan satu tujuan. Supaya manusia itu ngerti bahwa dirinya berdosa dengan adanya hukum tidak bisa dilakukan sehingga dia itu adalah manusia yang berdosa, manusia yang harusnya dihukum. Istilahnya seperti gitu. Nah, kemarin saya jelaskan itu ditulis di dalam Roma pasal 3 ayat 9. Ya, 19 sampai 20. Coba dikeluarkan pelan-pelan. Karena nanti pada akhirnya agak sulit, jadi saya harus ingatkan ini lagi dulu. Roma pasal 3 ayat 19 sampai 20. Tetapi kita ketahui bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Taurat. Manusia setelah jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk melakukan hal benar. Ukuran barometernya bahwa ini benar apa enggak, jangan diukur dengan hukumnya manusia. Kalau diukur dengan hukumnya manusia, bisa jadi benar enggak? Bisa jadi benar. Contoh aja, rumah tangganya si A, sama rumah tangganya si B, sama rumah tangganya si C, aturannya macam-macam enggak? Yang ini ngomong benar. Anaknya lakukan ini, benar. Yang ini ngomong salah. Yang ini tidak bisa disebut benar. Yang bisa disebut benar hanya apa yang Allah tentukan. Ini yang nomor 1. Rumah tangga si A ngomong, lakukan ini benar, ada hukumnya. Rumah tangga si B ngomong benar, rumah tangga si C ngomong benar. Yang paling benar kalau di sebuah negara, ya hukum yang berlaku di negara ini. Sehingga rumah tangga masing-masing ini harus tunduk di dalam hukum yang ada di negara yang dia tempati. Demikian juga manusia. Manusia itu jatuh dalam dosa.
Setelah jatuh dalam dosa, manusia berusaha membuat hukum macam-macam. Agama ini ngomong, wah kalau aku lakukan ini, aku bisa seperti ini. Aku lakukan ini, aku bisa ini. Aku lakukan ini, aku bisa ini. Mencapai Allah. Tapi Allah memberikan sebuah hukum, tujuannya satu. Gak mungkin ada orang yang bisa, karena apa? Tujuannya dengan adanya hukum itu supaya manusia itu tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dikatakan di sini, 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun ya yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena apa? Enggak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Enggak ada. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ini aja kalau dipenggal-penggal, rasanya bisa enggak? Bisa rasanya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Wah, aku mengasihi Tuhan Allah. Aku nomor satu Tuhan. Tapi dikatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi. Kalau akal budi itu ya apa? Segala tindakan kita, pikiran kita, mau melakukan apa itu pakai akal budi toh. Mau makan pakai akal, mau minum pakai akal, mau tidur pakai akal, mau apapun, mau mandi pakai akal. Itu ditujukan kepada Allah. Bisa? Kan nggak bisa toh? Dari satu hukum aja nggak bisa dilakukan. Sehingga hukuman Allah itu, 10 perintah hukum Allah itu diberikan supaya manusia itu sadar bahwa dirinya itu adalah manusia yang berdosa. Karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kok bisa mengenal dosa? Nah iya, cara mengenalnya kayak apa? Dia gak bisa lakukan apa yang Allah perintahkan, otomatis dia tahu, oh aku gak bisa. Kan kayak gitu toh. Bener toh? Allah ngomong, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Aduh tak langgar. Waduh ternyata aku tidak bisa, aku ini manusia berdosa. Manusia tidak kurang akal. Manusia licin luar biasa. Ya, ada yang ngomong, oh kalau kayak gitu, ada toh yang di pojok gunung, ada yang protes ini sama firman Tuhan. Yang di pojok sekali, mungkin di daerah mana yang tidak pernah dengar Injil, kan nggak bisa dihukum karena tidak pernah dengar hukum, bukan Injil maksudnya, 10 hukum itu, hukum Taurat. Nah, firman Tuhan kasih tahu lagi, memang kamu tidak pernah dengar hukum Taurat, tapi melalui hati nuraninmu itu diukur sebagai hukum Taurat. Ayatnya ada, Roma pasal 2, ayat 14 sampai 16. Saya baca dulu satu-satu, nanti kita sama-sama belajar. Ini loh, ini saya sampai mikir gini ya, bebalnya manusia, mokongnya manusia sama Tuhan itu loh. Sudah dikasih ini kan supaya manusia itu takluk loh benar-benar sama Allah toh. Ternyata aku ini manusia berdosa, aku ini manusia yang gak bisa melakukan hukum yang Allah berikan. Allah ini memberikan hukum, ya, dengan cara memberikan hukum supaya manusia itu sadar bahwa dia ini adalah manusia yang berdosa, perlu Allah dikasih hukum. Ada yang protes, iya yang denger, yang enggak denger, berarti kan gak bisa disalahkan. Allah memberi gambaran lagi. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, artinya tidak pernah dengan hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Artinya apa? Melalui hati nuraninya, itu diukur sebagai hukum Taurat. Manusia semua punya hati nurani toh, kecuali binatang. Gitu. Sehingga kalau manusia itu sudah terlalu bejat, dikasih gambaran apa? Hatinya kayak binatang, anaknya sendiri dikawin. Kayak gitu. Gak punya hati nurani kan kayak gitu. Tapi gak bisa, tetap hatinya tahu lah ini salah. Jelas gak? Gak ada yang bisa bantah toh. Jadi hukum Allah berikan. Allah memberikan 10 hukum supaya manusia tahu bahwa dirinya berdosa.
Itu Allah baik apa enggak? Baik, ngerti maksudnya? Kalau enggak, manusia kalau dia enggak tahu bahwa dirinya berdosa, lebih celaka enggak? Celaka, tiba-tiba mati masuk neraka semuanya gitu toh. Sehingga kalau tahu dirinya berdosa, manusia mulai rindu untuk mencari apa? Jalan keluarnya, betul enggak? Ya, mereka yang rindu, yang sadar, itu melalui apa? Kuasa Roh Kudus diberikan dalam hatinya. Cereng, ada satu kerinduan untuk mencari Allah yang hidup. Itu namanya mulai lahir baru, kerinduan. Waduh, hatiku, aku kok rindu ya mau ke gereja, kenapa ya? Gitu tuh. Kok dengar soalnya lagu-lagu gereja itu kok seneng aku. Kok rasanya kayak apa ya hatinya? Mulai datang. Setelah datang duduk di gereja, firman yang didengarno. Waduh, firman ini kok asik ya, apa ya? Mulai belajar, mulai ingin tahu, cari buku tafsiran, cari apa. Akhirnya mengetahui dirinya, makin jelas bahwa dirinya adalah manusia yang berdosa. Kalau sudah jelas mulai, jalan keluarnya kayak apa ini aku? Celakalah aku. Nah, mulai dia dikasih jalan sama Tuhan. Ngerti maksudnya? Dari sini, tapi manusia ini bebal yang luar biasa. Allah membeli 10 hukum Taurat. Supaya manusia sadar bahwa manusia gak bisa melakukan. Sadar manusia itu. Manusia dengan segala akalnya yang sangat luar biasa. Manusia ini luar biasa gak akalnya? Saya sampai mikir gini, manusia ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dikasih hikmat Allah. Hampir kayak Allah saya ngomong. Kenapa? Dibuktikan dengan sekarang loh. Saya dengarkan sebuah khotbah. Oh iya ya memang manusia ini otak ini luar biasa. Masa ada sepak bola di Argentina gitu ya. Kita bisa lihat pemain sepak bolanya. Melalui sebuah TV tuh. Bolanya yang main di sana, kita di sini kita bisa lihat. Bahkan kita lebih bisa lihat lagi daripada orang yang ada di stadion. Maksudnya apa? Orang di stadion kalau lihat, masa bisa lihat rumput? Gak bisa toh. Tapi manusia bisa ciptakan di sebuah TV, manusia bisa lihat bola di bawah, di rumput itu, orang bisa lihat rumputnya. Manusia ini luar biasa enggak? Luar biasa. Dikasih kekuatan sama Tuhan, dikasih hikmat sama Tuhan. Peter Paul gitu loh. Saya bayangkan itu, wah iya. Hebat, luar biasa manusia ini. Mau ke bulan, nginceng gini tuh, bisa sampai sana. Mau apa? Manusia itu, waduh luar biasa. Saking luar biasa manusia kepikir seperti Allah. Dengan apa? Cara apa? Allah memberikan hukum 10 perintah yang nggak bisa dilakukan. Dengan segala cara manusia berusaha untuk bisa melakukan. Dengan kekuatannya sendiri. Dari 10 hukum, dijabarkan yang namanya ahli Taurat. Ahli Taurat itu apa? Ahli Taurat. Ya ahli yang bisa menafsirkan dari 10 hukum itu. Dijabarkan menjadi 613 hukum. Manusia yang buat 10 hukum, jangan berzina. Allah cuma ngomong kayak gitu toh. Manusia mengartikan berzina itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai menjadi 613 hukum. Itu dilakukan oleh ahli Taurat, ditafsirkan oleh ahli Taurat dan dilakukan oleh orang Farisi. Namanya ahli Taurat, ahli yang menafsirkan. Farisi itu orang yang melakukan. Jadi ahli Taurat ngomong, gak boleh seperti ini. Artinya hukum yang pertama itu ini. Ahli Taurat berusaha untuk taat melakukan hukum-hukum itu. Bisa enggak? 613 hukum itu bisa dilakukan enggak? Bisa. Wong yang membuat hukum itu manusia kok, bener enggak? Yang 10 hukum nggak bisa, yang 10 hukum yang buat Allah. Nggak bisa tuh untuk menyatakan dosa. Yang 613 hukum itu yang buat siapa? Manusia, bisa dilakukan. Yang saya ngomong bisa dilakukan dengan semuanya, itu siapa yang ngomong? Firman Tuhan, salah satu contoh nanti kita lihat ya. Yang ngomong siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus ngomong di mana? Coba kita lihat. Filipi pasal 3, ayat 5.
Ini lebih saya jabarkan pelan-pelan ini ya, supaya kita makin tahu nanti. Rasul Paulus ini melakukan segala perintah hukum Taurat yang di dalam versi manusia. Yang manusia ciptakan 613 hukum itu. Dia ngomong ya Pak, kalau mau bangga-banggaan, dia kan sudah bertobat toh. Dia ngomong, kalau mau bangga-banggaan aku sama kamu, aku harusnya lebih bangga. Dia ngomong kayak gitu. Karena apa? Dia ngomong, aku disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, salah satu suku unggulan yang paling kecil dari 12 suku itu toh Benyamin. Dia turunannya situ. Aku orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya apa? Di dalam hukum Taurat, orang Farisi, orang yang harus melakukan, dan dia melakukan itu. 613 hukum itu. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya apa? Dia betul-betul sempurna melakukan 613 hukum itu. Hebat. Kalau menurut agama wah hebat pol orang ini. Ngerti? Mungkin dia cara makan, cara minum, cara tidur, cara jalan, cara apa. Itu ditata semua dengan hukum. Yang namanya hukum yang diciptakan oleh manusia itu, 613 hukum itu. Sekarang ada kayak gitu enggak? Ada, nanti saya buktikan. Banyak. Ya, waduh orang itu luar biasa, taat sama Tuhan dengan tanda apa? Wah dia gini, doa malam mengikut, doa pagi mengikut, doa sore mengikut, ibadah ini mengikut, ibadah itu mengikut. Waduh orang ini gini, taat gini. Ketaatan boleh, tetapi kayak apa? Tuhan ngomong apa? Ikuti apa yang orang Farisi itu apa? Tapi jangan ikuti apa? Nanti kita sama-sama belajar. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Top ini orang ini. Terus apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Yang dulu menjadi sebuah kebanggaannya Rasul Paulus itu loh. Dia melakukan 613 hukum. Setelah kenal Kristus, waduh rugi aku, salah aku lakukan itu semuanya. Ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini apa sih ini? Kalau kita pikir Rasul Paulus ini apa sih? Kalau kita lihat tadi ayatnya itu aku penganiaya jemaat apa, terus kita ngomong jahat itu. Enggak loh. Karena dia menganiaya jemaat itu berdasarkan hukum yang diciptakan oleh manusia itu 613 hukum. Apabila ada orang kafir, dianggap kafir, dia boleh bunuh, enggak apa-apa. Itu dia lakukan bukan jahat, tapi ketaatan di dalam agama yang dia anut itu. Dia merasa dia itu betul pada waktu itu. Tapi setelah dia kenal Kristus betul-betul, waduh, sampah semuanya ini. Salah satu contoh kemarin sudah saya kasih toh. Kalau kemarin saya kasih perempuan sundal itu ya, yang mau dirajam batu sama ahli Taurat dan Farisi, Tuhan ngomong kalau berdasarkan hukum yang 613 hukum yang manusia buat itu, kalau ada perempuan sundal yang ketemu betul-betul telah berzina, dilempar batu itu sah hukumnya sampai mati. Tapi Tuhan ngomong, kalau hukum yang kamu buat yang seperti ini kamu anggap benar, padahal kamu sendiri gak benar. Tuhan ngomong apa? Yang dimaksud berzina itu bukan itu tok.
Tapi sesungguhnya yang dimaksud berzina itu, apabila kamu memikirkan seseorang, lawan jenismu, dan kamu cuma bayang toh, itu sudah berzina. Dan kalau kamu sudah lakukan itu, kamu berarti dosa. Ngerti maksudnya? Dan jadi di antara kamu yang tidak pernah pikir kayak gitu, lempar batu yang pertama kali. Itu kamu sah kamu lakukan itu. Nggak ada yang berani. Ngerti maksudnya ya? Karena kalau berdasarkan hukum yang Allah perintahkan jangan berzina, itu bukan cuma pada waktu melakukan, memikirkan pun itu sudah dianggap berzina. Bisa manusia lakukan? Enggak bisa. Dan orang Farisi buat hukum. Itu dibuat seolah-olah kalau sampai berzina itu barusan dihitung benar-benar berzina. Rasanya betul ya? Rasanya hebat. Tapi sebetulnya Allah tidak sedang ingin berbicara seperti itu. Allah ingin ngomong, kamu nggak bisa gitu loh. Pikiranmu itu sudah rusak. Kalau seseorang yang merasa bahwa dirinya sudah melakukan 613 hukum itu banyak gambaran pemuda yang kaya, yang datang sama Tuhan. Dia ngomong apa? Guru, bagaimana supaya aku memperoleh hidup kekal? Tuhan ngomong, lakukan 10 hukum Taurat. Aku sudah lakukan. Nah sekarang pertanyaannya, dia sudah melakukan 10 hukum yang seperti Rasul Paulus lakukan 613 hukum toh. Seolah-olah kayak gitu toh yang diciptakan manusia. Kenapa kok dia pasti bingung mencari kehidupan kekal? Pertanyaan saya kayak gitu. Sekarang kita mulai ngerti toh, karena apa? Dia seolah-olah sudah bisa melakukan 613, tetapi hati nuraninya tidak bisa dibohongi. Bahwa dia itu masih manusia berdosa, banyak hal yang dia tidak bisa lakukan di dalam pikirannya. Ngerti maksudnya? Di dalam perbuatannya dia seolah-olah bisa 613 hukum. Tapi hatinya gak bisa membohongi, jadi dia bingung. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kayak apa caranya aku lakukan? Tuhan ngomong, lakukan 10, kamu sudah melakukan perintah Allah. Sudah, bahkan aku sudah kayak gini semua. Sama Tuhan dikasih tekanan. Bener? Ya hartamu jualan semua, kasih semua. Hatinya egonya kan ditekan sama Tuhan toh. Ya dia tidak mau. Dia nggak mau. Terus dia ngomong kayak apa? Waduh gak bisa aku. Gak mau kayak gitu. Apa namanya? Gak dapat hidup kekal, gak apa-apa, tak tinggal pikir. Kayak gitu toh. Kalau dia sebetulnya syaratnya cuma apa? Datang sama Yesus. Tuhan, aku gak bisa loh, kayak apa ini? Tuhan jawabnya kayak apa? Percaya sama aku, kamu memperoleh hidup kekal. Amin. Cuma itu toh, ngerti maksudnya? Nah, tapi pertanyaannya, kalau percaya, bukan cuma percaya terus pasti kita selamat, pasti. Tapi ada tanda-tandanya. Setiap orang percaya itu Tuhan beri sebuah tanda-tanda, di mana tanda-tanda itu bisa dilihat dari apa? Tanda-tanda itu membuktikan apa? Saya orang belum percaya. Setelah saya percaya Yesus, setelah kita percaya Yesus, Tuhan berikan kepada kita itu apa? Berkat. Berkat pasti. Tapi Tuhan berikan Roh Kudus. Roh Allah diberikan pada diri kita. Seorang penolong, yaitu Roh Allah. Tujuannya apa Roh Allah diberikan pada kita itu? Supaya kita bisa ngerti firman Tuhan. Amin. Tanpa Roh Allah, gak ada seorang pun yang bisa mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu dianggap sebuah kebodohan. Firman Tuhan itu gak pernah ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Tapi disingkapkan setelah Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, otomatis dalam kehidupan orang percaya itu ada perubahan. Perubahannya menuju kepada apa? Kasih, damai, sejahtera, buah rohnya keluar semua. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena berjalan di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang kita mulai masuk lagi. Kenapa sih Rasul Paulus ngomong, aku dulu melakukan hukum yang Tuhan berikan, dan 613 hukum itu aku lakukan tidak cacat sama sekali. Tapi setelah aku kenal Kristus,
Itu semua aku anggap sampah. Dia ngomong kayak gitu. Karena dia tahu, dia sadar, tanpa Kristus, hati nuraninya tidak bisa bohongi. Bahwa ada sesuatu yang membuat dia tetap gelisah di dalam kehidupannya. Sehingga melalui apa yang dia tahu sekarang itu setelah dia mengikut Kristus, dia ngerti, oh hanya melalui Tuhan dia memiliki damai sejahtera itu. Yang memiliki damai sejahtera itu artinya apa? Yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Coba pelan-pelan ya. Manusia berusaha untuk mengalahkan kuasa dosa dengan perbuatan jahat, berusaha melakukan hal-hal yang baik dengan 613 hukum. Tapi hatinya ini tetap ngomong, aku gak bisa ini, aku tetap rasanya gelisah. Kalau gelisah berarti masih ada dosa toh. Nah, pada waktu kita percaya Yesus, kita bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa, tapi dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Amin. Kok bisa kayak gitu, kayak apa? Itu yang namanya Injil kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah itu apa? Injil itu apa sih? Makna Injil itu kita harus ngerti dengan baik, dengan benar dulu. Kalau kita tidak ngerti makna Injil dengan baik, dengan benar, aku percaya Yesus, beres gitu toh. Tapi tidak ngerti makna Injil. Ya nggak mungkin bisa. Karena dalam kehidupan ini, problem itu macam-macam. Dengan adanya kekuatan Injil, segala problem, segala masalah ditanggung di dalam kakinya, istilahnya gitu. Kekuatan Kristus itu apa? Coba kita lihat. Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca ini dulu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini Allah lakukan ini dengan segala apa? Dengan segala kekuatan Allah. Dengan kekuatan Injil. Di mana di dalam Roma pasal 1, Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau dikatakan pertama-tama orang Yahudi, Yunani sudah ngerti semua ya, itu semua orang istilahnya seperti itu. Ya, menyelamatkan setiap orang percaya. Injil yang mampu menyelamatkan setiap orang percaya. Hanya Injil. Injil itu berbicara tentang apa? Kristus, dia datang di dunia sebagai manusia, dia mati bagi kita, bangkit, naik ke sorga, itu satu paket. Tujuannya satu, menyelamatkan kita. Kalau itu dia sudah lakukan dalam kehidupan kita, kita percaya, tidak ada sesuatu yang bisa menggagalkan. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa menggagalkan, kalau itu kita pahami dengan benar, dengan iman, maka keputusasaan, keraguan kita tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa jatuh, kita pusing. Tapi itu akan mengingatkan kita terus dengan segala kekuatannya. Dibuktikan dengan apa? Roma 8 ayat 28 dan Roma 8 ayat 34. Dikatakan apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Ini kita pegang dulu. Dalam kehidupan kita. Mengiring Kristus. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam. Tetapi di dalam kehidupan kita mengiring Kristus, maknanya ini apakah betul-betul ada dalam hati kita. Ini yang paling penting. Aku datang di gereja itu karena apa? Aku mau taat itu karena apa?
Aku mau setia sama Tuhan itu karena apa? Aku mau beribadah itu karena apa? Aku mau ini karena apa? Semua itu kita lakukan karena apa? Karena Injil ini loh. Ngerti maksudnya? Rasul Paulus itu dia dari seorang yang sangat luar biasa, yang terpengaruh, Sanhedrin, Farali, Taurat dihormati, sampai dia mau menjadi seorang yang dianggap hukuman, yang dianggap maling, yang dipukuli apa semua karena Kristus. Karena dia apa? Dia tahu makna Injil yang sudah ada dalam hatinya. Ini benar-benar harus ada di dalam kehidupan anak Tuhan. Kalau enggak, dalam kehidupan kita untuk mengalahkan kuasa dosa, kita masih berdosa enggak? Sering jatuh dalam dosa enggak? Membuat kita frustasi enggak? Cara untuk mengalahkan kuasa dosa itu kayak apa? Dalam kehidupan kita. Saya mau tanya caranya kayak apa? Kalau kita kembali lagi dengan cara 613 hukum, kelihatannya bisa, itu yang paling enak, ngerti maksudnya? Waduh, aku berdosa, Rek. Kok aku jatuh terus begini? Aku berusaha untuk mengalahkan kuasa ini dengan cara apa? Hidup saleh, hidup kudus, hidup apa? Yang dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh cara agamawi. Bisa? Bisa sementara. Setelah itu, tambah hancur. Tambah hancur. Pasti tambah hancur. Hancurnya lebur enggak? Lebur itu. Aku dengan dosa ini aku berusaha. Dengan cara kayak apa? Biasanya coba kita kupas diri kita masing-masing lah. Aku kok jatuh dalam dosa ini terus ya. Caranya kayak apa aku ya? Mungkin aku lama enggak ke gereja. Aku mau ke gereja mulai saat ini supaya aku enggak jatuh dalam dosa ini. Wis, berusaha datang ke gereja. Bisa jatuh lagi enggak? Jatuhnya lebih parah enggak? Setelah itu masih mau ke gereja. Kadung kayak gini gak bisa, sekarang gereja. Bener enggak? Kalau ke gereja tujuannya supaya enggak bisa jatuh dalam dosa. Sama setan itu sangat gampang. Tinggal dibalik gini toh. Suatu saat kita akan gelepek-gelepek. Ternyata aku nang gereja sudah berusaha. Bahkan di gereja mungkin aku pelayanan dengan pelayanan sungguh-sungguh. Dengan apa, memimpin apa sungguh-sungguh. Nanti aku bisa kalahkan dosa ini. Cobaan aja. Suatu saat ambruk, tambah ada karu-karuan. Karena apa? Itu dengan kekuatan diri sendiri. Dengan kemampuan diri sendiri. Ini yang Rasul Paulus sangat marah. Di dalam jemaat yang ada di dalam Galatia itu. Jemaat Galatia itu diajar sama Rasul Paulus selama 3,5 tahun tentang Injil. Setelah ditinggal, mereka frustasi. Frustasinya kayak apa? Aku kok jatuh dalam dosa kayak gini terus ya, aku gak bisa ngelawan dosa ini kayak apa sih, aku bingung aku. Kemasukan yang namanya orang-orang Kristen, Yahudi. Dikawinkanlah Injil itu dengan hukum Taurat. Kalau kamu mau hidup supaya menjadi baik taat, lakukan ini loh caranya. Apa? Wah berpuasa, wah gini untuk ngalahkan kayak gini. Dengan cara kekuatan dirinya supaya bisa hidup kudus. Rasul Paulus ngomong apa? Orang yang kayak gitu. Yang ngajar kayak gitu kayak apa? Coba kita lihat. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 16, ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lepas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7 apa? Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Berusaha untuk hidup kudus, untuk melawan dosa. Kelihatannya benar enggak? Tuh, sangat benar loh. Dan ini sekarang dilakukan semua orang, banyak enggak kayak gini. Yang ngajar kayak gini Rasul Paulus ngomong. Kayak apa? Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu,
kutuklah dia. Serem enggak? Yang diajarkan ini masuk yang orang-orang yang sudah diajar Paulus tentang Injil yang baik, terus kemasukan orang-orang Yahudi yang masih membawa Taurat itu, masa diajarkan kamu nyolong apa? Enggak loh. Waduh, kamu stres ya, kamu gak bisa melawan kuasa dosa itu ya. Ayo ikut aku aja supaya bisa mengalahkan kuasa dosa itu. Bukit doa. Di sana nanti kita masuk dalam kamar bilik bukit doa, kita doa. Nanti kuasa dosa, dengan doa itu nanti kita bisa kuat. Doanya tidak bermakna juga. Rugi terus kubek aja. Tidak ada sesuatu yang dibicarakan, nggak ada yang membicarakan kekuatan Injil, nggak ada. Tetapi yang ada cuma apa? Dengan apa? Nggak makan, nggak apa, puasa apa semua. Bisa? Pada waktu itu bisa. Saya masih ingat ya, saya ketemu sama salah satu ya agama lain. Dia itu pacaran sama seseorang. Orang ini orang Medan. Pacaran sama seseorang, sudah lama pacaran, terus sama mama papanya disuruh putus. Dia sudah umur ya. Disuruh putus, stres gak? Wah, frustasi. Stres gak karu-karuan kayak orang edan. Mama papanya ngomong, ini anakku ini rodok ya edan, kamu gak pendeta ngomong apa? Saya ngomong ya. Sama teman saya naik mobil, terus habis itu jalan, dia minta berhenti di daerah Terawas sana, di atas ada rumah, bilik-bilik untuk berdoa. Agama lain ya. Dan dia ngomong, saya berhenti di sini, saya mau masuk ke bilik itu 3 hari katanya. Untuk menekankan aura yang jelek dalam diri saya katanya. Hal-hal yang membuat saya stres, saya di sini saya mau semedi tenang, sehingga saya akan menjadi tenang. Dia ngomong kayak gitu. Yang masuk di dalam sana dan saya pulang sama teman saya, aku ngomong opo ae. Nah, 3 hari kemudian dibel sama mamanya dari Medan, teman saya, jemputlah sak noise. Iya tak jemput. Keluar dari bilik itu, wah cerah dia mukanya. Waduh rasanya kayak bebas gitu rasanya. Aku wis kuat gitu. Gak ada sing inget ngerti? Sampai Juanda saya ngomong, kan gak inget pacarmu dah. Ojo dikit lagi. Aku di 3 hari buang itu loh, kok dikit lagi. Otaknya dia itu komputer, bisa di-delete dah, hilang dah. Kan keluar terus dah. Nggak saya ingat nanti saya keluar sendiri apa enggak. Waduh, sampai di Medan, stres lagi katanya mamanya laba nemen. Ini banyak yang frustasi orang kayak gitu loh. Karena gara-gara apa? Gara-gara gereja juga. Orang nggak diajari caranya kayak apa melawan kuasa-kuasa ini. Cuma satu caranya apa? Injil kekuatan Allah. Ayatnya dipelintir, gak karu-karuan. Utamakan Tuhan, kelihatannya bener gak? Ada ayat yang kayak gitu gak? Ada. Apa? Seolah-olah hidup kudus itu sesuatu yang diusahakan dengan kekuatan kita. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Kita baca dulu. Tanpa memaknai Injil, ini sangat bahaya sekali. Kita frustasi kok. 1 Petrus pasal 13. 1 Petrus pasal 1 ayat 13, betul. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Baca ayat ini stres gak? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Manusia semua rasanya mau berusaha hidup kudus dengan segala kekuatan kemampuan kita. Hidup kudus itu apa sih? Bukan cuman kayak orang Farisi makan, cuci tangan, terus apa-apa, terus tak lakukan. Hidup kudus itu dalam arti apa? Hati kita ini loh benar-benar. Di dalam pengertian apa? Nanti saya jelaskan ya. Di ayat selanjutnya. Coba 16 kita baca dulu sampai 16 dulu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Stres lah. Tuhan itu kudus. Kamu, kita kudus. Kudis. Berusaha dengan segala cara kayak orang Galatia. Stres dengan kemampuan kita. Stres gak bisa. Wis. Tutup buku lah kayak gitu, ngerti? Mau di gereja, mau melayani sungguh-sungguh, waktu ngedram yuk, wah Tuhan, nyampe nangis-nangis. Keluar dari gereja, senggol titik, rasa gak enak, kumat lagi enggak? Terus gitu. Kalau tujuannya ngelayani, ini yang membuat stres apa? Kalau tujuannya melakukan segala sesuatu di dalam ibadah, tujuannya supaya kita kudus, kita stres. Spirit yang salah, ngerti maksudnya? Karena ayat ini sedang tidak berbicara satu ayat tok, pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu karena apa? Karena Allah sudah melakukan segala sesuatu untuk kita, hendaknya kita berusaha untuk hidup kudus. Karena Allah itu kudus. Dan kita bisa sadar, kalau dengan segala upaya kita nggak mampu. Jangan sampai kita nggak sadar, dengan segala upaya kita mampu hidup kudus, stres. Tapi kita harus menyadari, dengan segala cara, dengan kemampuanku, gak mungkin aku bisa hidup kudus. Itu semua cuman karena kasih karunia-Nya. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Kalau di Petrus dia nulis, tadi kita baca mulai ayat 13 sampai 16, stres pasti. Tapi coba kalau kita mulai baca ayat 1 sampai 7. Dari Petrus rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang, orang-orang yang tersebar di Pontius, Galatia, Asia Kecil dan Bitinia. Terus, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapak kita yang dikuduskan oleh Roh. Ini semua yang lakukan itu kan dulu toh. Dipilih, dikuduskan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dan yang dikuduskan oleh Roh artinya apa? Yang membuat kita kudus itu siapa? Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Caranya kayak apa? Kembali lagi, makanya kalau mau bicara tentang Injil ya, bicara firman Tuhan, nggak bisa sepotong, harus komprehensif. Kita bisa benar-benar mengerti siapa itu Tuhan, kita bisa benar-benar mengerti siapa itu Allah, kita bisa benar-benar mengerti tentang Injil, itu semua karena siapa? Karena Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita. Tujuan Roh Kudus diberikan kepada hidup kita dengan satu tujuan apa? Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Dengan mengerti firman Tuhan, kita bisa mengerti siapa itu Allah, siapa itu diri kita. Kalau enggak, coba waktu kita baca, yaitu orang-orang yang dipilih. Kok iso aku tahu dipilih? Kok dipilih aku enggak dipilih? Keluar pikiran semua enggak? Oh berarti ada yang dipilih, ada yang enggak dipilih dong. Waduh, berontak semua. Ini kita sedang diajari untuk menghakimi, ngerti maksudnya? Itu kamu orang dipilih, aku enggak. Oh aku dipilih, kamu enggak dipilih, itu buktinya apa? Oh kamu setiap hari, enggak karo-karo, enggak mau gereja, kamu orang buak. Kita sedang tidak diajar seperti itu. Tetapi kata dipilih itu mengarah kepada diri kita sendiri. Aku bisa kayak gini, aku bisa baik, aku bisa bertobat, aku bisa mengasihi Tuhan. Itu karena aku dipilih. Amin. Oh aku kok bisa hidup kudus ya? Itu karena bukan kemampuanku, itu karena Roh Kudus yang ada dalam diriku. Amin.
Tuhan kan ngomong, ada ayat yang ngomong, jangan kamu menghakimi. Jadi ayat ini bukan untuk nembak-nembakan, ngerti? Oh mereka itu orang ngopo itu, orang gak dipilih itu. Kon pikir kon dipilih dah, nek kamu kayak gitu. Bukan. Tapi mengingatkan diri kita. Oh, kalau aku orang dipilih, kok aku gak bisa ngalahkan dosa ini ya? Gak mungkin. Kalau aku orang dipilih, aku pasti bisa hidup kudus. Amin. Kalau sampai aku bisa hidup kudus, itu karena aku orang yang dipilih. Amin. Ini yang harus dipegang. Jadi Rasul Paulus itu ngomong, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya, artinya menerima kekudusan dari Kristus melalui kematian, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan itu apa? Aku sekarang gak punya duit, harapan wah besok punya duit banyak. Enggak. Tapi dengan mengerti itu semua, enggak seperti pemuda itu loh yang kehilangan pengharapan. Ngerti maksudnya? Pemuda kaya yang duit banyak, sembarang banyak, sudah melakukan hal-hal yang yang baik, betul toh? Tapi kehilangan pengharapan enggak? Hidupnya kayak apa? Aku benar-benar dapat hidup kekal apa enggak? Benar tak tanya sama Tuhan kayak gitu? Padahal dia sudah lakukan segala sesuatunya luar biasa enggak? 613 hukum dia lakukan. Semuanya dia lakukan. Hidupnya rasanya taat luar biasa. Tapi masih stres. Ngerti? Kehilangan pengharapan. Tapi kalau kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak kehilangan pengharapan. Amin. Karena kita sadar dan kita tahu bahwa kita ada orang-orang yang telah menerima kasih-Nya. Amin. Kok bisa tahu? Ya karena Roh Kudus dalam diri kita. Loh kok bisa tahu kalau Roh Kudus dalam diri kita? Aku bisa dibuat mengerti ini semua karena karyanya. Amin. Itu komprehensif, muter gitu loh. Ya, kalau enggak ciloko, ngerti maksudnya? Celaka, ya ayat yang keempat kita baca. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Semuanya itu Tuhan lakukan. Dipilih, dikuduskan, diapakan semua. Itu karyanya siapa? Dia apa kita? Dia yang lakukan. Kata-katanya aja bahasa Indonesia kok di. Kalau bahasa Inggrisnya yang Ya, dia yang bekerja, dia yang melakukan, dia yang milih, itu semuanya dia lakukan semua dengan satu tujuan apa? Supaya kita menerima sesuatu hidup kekal. Jadi untuk melawan kuasa dosa kayak apa? Aku kok jatuh lagi ya, Kalau aku memang orang pilihan, aku harus mampu. Amin. Kalau sudah ngomong kayak gitu karena apa? Diingatkan terus karya Kristus dalam hidup kita. Waduh, itu luar biasa loh kekuatannya. Loh bener loh. Sangat-sangat luar biasa kekuatan Allah melalui Injil yang ada di dalam hati kita. Itu mau hobimu berapa luar biasa nih, mau kesenanganmu luar biasa hebatnya, tidak bisa mengalahkan dia. Amin. Saya buktikan loh ini. Saya sudah umur 62 tahun ini nanti ini sebentar lagi, bukan minta kado ya. Tapi benar-benar saya buktikan loh. Kalau dulu itu kalau saya orang yang sudah kadung seneng, itu tidak bisa dipenging dengan apapun juga. Hobi saya kalau sudah mulai hobi, nggak bisa ditahan dengan apapun juga. Serius saya ngomong kayak gini. Ini saking ada YouTube ya, enggak enak saya. Saya senang tanaman bonsai. Dalam waktu
mungkin 2-3 bulan saya ngumpulkan bonsai itu bisa 500 pohon. Saya sekarang seneng audio. Cuma tidak sampai 1 bulan ini loh. Audio saya ada sekitar 7 set. Waduh, isu malam itu seneng. Tapi waktu jamnya saya harus persiapan, harus apa. Mbok seneng oke apa, tetap gak bisa melawan ini. Hati saya sendiri tak tantang loh ya, ngerti maksudnya ya. Ini saya ngomong jujur. Tadi malam itu kan hari Sabtu ya, sekarang Minggu toh. Itu saya lagi seneng-senengnya itu. Gak wis, aku iso kok khotbah, gak usah. Hati saya itu rasanya kayak mempedot, ngerti maksudnya. Tuhan itu bicara sama saya itu luar biasa. Masihkah kau mengasihi aku? Masa seperti ini? Waduh. Tak kelihatan, tak pasti lampu, mandi, persiapan. Dengan sukacita. Bukan hati saya dengan dongkol. Aku ini untuk tugas ini kayak waktu sekolah, ngerti maksudnya? PR, gara PR ini malas, enggak. Dengan dibuktikan apa? Hari ini ayatnya kan banyak toh yang saya buka. Itu karena apa? Bukan karena saya. Kalau saya, ya seneng hobi toh, bener toh. Tapi karena siapa? Karena Tuhan yang berkuasa atas diri saya. Terpujilah Engkau Tuhan. Itu harus ada dalam diri kita. Sepertinya kita, suatu saat kita bisa marah sama seseorang enggak? Orang ini puantas tak gamplong, tak suantep, tak apa, no semua. Loh aku kok bisa gak jadi marah, malah aku bisa mengasihi. Itu bukan kamu, bukan kita. Amin. Itu karena apa? Itu bukti bahwa Roh Allah ada dalam diri kita. Dia yang memampukan kita, mengubah segala sesuatu dalam diri kita. Aku ini harusnya susah loh. Dalam hidup ini ada masalah ini aku kok orang rasanya paling apes. Tapi aku kok bisa tenang, aku kok bisa tetap bersuka cita, aku kok bisa tetap melihat dia. Itu karena siapa? Waduh, masa depanku ini kayak apa? Aku kayak gini. Kok bisa tetap tenang? Itu karena apa? Karena dia ada dalam diri kita. Itu yang dipegang dalam kehidupan orang percaya. Wah, bersuka cita aku. Oh ya ternyata. Kalau secara manusia aku masih mampu. Dan kita bisa survive karena kemampuan kita. Percuma itu. Tidak hebat. Itu bukan karya Kristus. Tapi kalau kita sampai menyadari. Secara manusia aku tidak mungkin mampu. Gak bisa, aku betul-betul gak bisa ngadepi ini. Tapi aku kok bisa dikasih satu kemampuan seperti ini sama Tuhan. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Itu nikmatnya luar biasa. Sehingga ini, saya pada waktu dengarkan firman Tuhan yang orang zaman sekarang mencang-mencong, nafsirkan ayat. Kasihan saya sama jemaat itu. Kalau engkau tidak benci ibu bapakmu, kita baca aja. Harus utamakan Tuhan. Banyak orang stres kena itu nanti bisa. Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, lebih daripada Tuhan. Ini diingat dulu ya. Kasihnya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Jadi ayat ini artinya apa? Harus menomorsatukan dia. Isa. Cobaan. Ini sing ketok moto. Sing ketok moto ya. Sing ketok moto ngerti bahasa ya. Ini yang ketok. Allah kan tidak kelihatan. Aku mengutamakan Tuhan. Terus waktu saat. Suami istri ini. Sing lagi ojo nang gereja hari ini. Pokoknya ojo disik lah. Aku nak perlu nih. Gak iso, aku ngutamakan Tuhan. Loh. Kamu itu dibilangi sama suamimu kok gak nurut. Hari ini tuh loh, besok pikir apa-apa. Gak iso. Ini cobaan iman ini, karena ayat ini ngomong.
Berarti aku mengutamakan kamu, bukan mengutamakan Tuhan. Gak bisa. Loh, nek kon sampai pergi tak pegat. Pegat tak apa-apa, aku mengutamakan Tuhan. Itu gendeng. Jam 7 kurang seperempat itu. Itu iman yang ngawur. Karena ayat ini sedang tidak berbicara seperti itu. Ayat ini sedang berbicara tentang apa? Kalau kasih yang seperti itu yang diterapkan di dalam kehidupan manusia, mengasihi Tuhan itu melebihi segala-galanya. Memang oke. Tapi di dalam mengasihi Tuhan yang kita melebihi segala-galanya, Tuhan perintahkan hal yang penting. Di dalam ayat ini Tuhan ingin berbicara apa? Kalau kamu mengasihi ibu bapakmu, seperti kasih yang kau berikan di dalam kehidupanmu saat ini, tanpa mengutamakan dia, dalam satu pengertian, kasih yang seperti kita kenal di dalam dia, kasih yang kita kenal dalam dia itu apa? Kita mengasihi Tuhan karena apa? Karena berkat-berkatnya makan roti itu? Atau karena dia ngomong apa? Kalau kamu mencari aku, cuman karena kamu dikenyangkan oleh roti, makan roti, percuma kamu. Tapi kamu cari aku ini loh, makan aku ini loh, roti hidup. Jika kamu makan aku, kamu memperoleh hidup kekal. Oh, itu salah arti lagi. Makan tubuhnya Tuhan, apa lagi? Aduh, saya bingung. Betulan apa? Mengenal bahwa Yesus itu mati untuk kita, supaya kita memperoleh hidup kekal. Jika kalau kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa tahu siapa itu Tuhan, kasihnya yang begitu besar. Dia memberikan hidup bagi kita itu dengan cara kayak apa? Dia mati kayu salib. Pengorbanannya itu membuat kita memperoleh hidup kekal. Sehingga kita mengasihi dia karena dia telah melakukan hal itu dalam hidup kita. Itu kasih. Kita menerima kasih daripada dia itu yang membuat kita memperoleh hidup kekal. Itu kasih sesungguhnya. Amin. Dan kasih yang sesungguhnya itu hendaknya harus hadir di dalam kehidupan kita untuk orang yang kita kasihi. Siapa? Ibu kita, bapak kita, anak kita semuanya. Dasarnya itu apa? Kasih yang ada Tuhan di dalam hidup kita, yaitu apa? Dengan cara kita menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasanya, otomatis dalam kehidupan kita ingin mengenalkan kasih Tuhan itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Dengan mengenalkan kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, membuat orang ini memperoleh kasih yang seperti yang kita peroleh. Dengan cara apa? Dia bisa mengenal Tuhan sehingga dia memperoleh kasih yang kekal juga. Kalau enggak, aku mengasihi bapakku, mengasihi ibuku, luar biasa aku mengasihi cinta. Wah, segala sesuatu kita cintai. Bahkan segala sesuatu kita berikan untuk dia. Tapi matinya sama-sama masuk neraka. Karena apa? Tidak dikenalkan siapa Tuhan, kasih sesungguhnya dalam hidupnya. Sia-sia itu percuma. Coba kalau suaminya kayak gitu. Terus kita tahu, waduh suamiku belum dikenal Tuhan. Ya, suaminya marah. Pokoknya kamu tidak usah bikin. Ya tidak bikin, tidak apa-apa. Cuma tak kasih tahu loh ya. Ngomongnya kan enak toh. Yesus itu bagaimana? Besok kita ngomong-ngomong sama dia. Mulai dia diajak ngomong dikenalkan Tuhan. Sang suami akhirnya tahu siapa itu Tuhan. Kan ada sukacita tuh. Tapi kalau imannya salah, utamakan Tuhan itu apa? Oh, pokoknya nek urusannya mbek Tuhan, aku gak bisa dilawan. Mati ya mati. Tuhan tidak sedang ngajari kayak gitu kok. Tapi Tuhan memberikan kita apa? Satu pengertian supaya melalui peristiwa ini dengan caraku melawan dia, cerai, malah melawan apa? Dosa enggak? Padahal enggak boleh cerai toh. Ini suaminya lagi lemah enggak? Aku harus menjadi seorang penolong, bener enggak? Dilayani. Kamu melayani dia dengan pergi ke gereja, di gereja cuma kamu senang sendiri. Ya puji Tuhan, artinya gua mulai cerai aku. Tambah stres enggak? Tapi kalau di rumah, layani. Dikasih tahu. Masa dilayani terus? Besok kan suatu saat dia kan ngomong hari ini tok, besok kan boleh toh. Hari ini dia lagi kesurupan mungkin ya. Ya, kita ngomongin dia dengan baik, dengan kasih. Akhirnya kan dia bisa dimenangkan di dalam Tuhan. Amin.
Tuhan tidak sedang membicarakan soal itu, tapi apa? Hendaknya kasih yang kau berikan kepada orang yang kau kasih itu benar-benar kasih yang dari Tuhan. Kalau enggak, sampai pun kamu membakar dirimu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Kalau itu semua bukan karena Kristus, itu sia-sia dikasih tahu kayak gitu. Tidak ada artinya. Karena tidak ada nilai kekalnya kasihmu itu. Aku mengasihi kamu, waduh aku benar-benar sayang kamu, wis tak turuti, sembarang tak turuti. Sampai mau mati untuk dia. Mati untuk dia, bukan untuk Kristus. Sama-sama masuk neraka. Itu penting sekali di dalam kehidupan anak Tuhan. Nah ini yang Rasul Paulus katakan Injil lain. Ngerti maksudnya? Belok dari spirit yang Tuhan inginkan bagi anak-anak Tuhan. Semuanya harus tertuju kepada Kristus, kepada Injil itu. Aku lakukan ini untuk Injil. Aku lakukan ini untuk Injil. Bersuka cita. Tapi kalau ayat-ayat itu dipelintir-pelintir dengan satu pengertian-pengertian yang lain, rusak semuanya. Enggak bisa memiliki sebuah pengertian yang benar-benar sesuai dengan apa yang Injil ajarkan. Dan yang paling bahaya saya ngomong, 613 hukum itu kan hukum Taurat yang tertulis yang dibuat oleh manusia. Ini kan firman Tuhan yang menulis manusia tapi dapat hikmat dari Tuhan. Tapi firman Tuhan ini sekarang dipelintir lagi, dijadikanlah seolah-olah menjadi 613 hukum itu dengan cara menafsir yang salah melalui perbuatan-perbuatan mencapai hidup kudus, mencapai apa. Sekarang banyak kayak gitu enggak? Saya kemarin kan janji berbicara tentang perpuluhan toh. Saya singgung sedikit ya. Banyak sekali gereja ngomong, kalau kamu enggak ngasih perpuluhan, kamu nanti tidak diberkati. Wah kamu itu karena gini, kamu karena kasih perpuluhan. Wah pokoknya penekanan perpuluhan semua. Dan pada waktu pendeta ditanya, perpuluhan itu bukan untuk aku. Tetapi perpuluhan itu untuk rumah Tuhan. Oke, enggak apa-apa lah, rumah Tuhannya dibangun sebagus mungkin. Wah sekarang makin apa? Makin hebat-hebatan, jor-joran, ngerti maksudnya? Gereja makin bagus-bagusan, AC-nya kalau bisa masuk semua pakai jaket. Pulang makan semua, pesta semua. Apa pokoknya semuanya. Sekarang malah gereja ada dikasih asuransi. Yang sakit dapat asuransi BPJS mungkin. Atau apa didaftarkan, semuanya gitu. Jadi semuanya lagi caranya kayak apa supaya orang tertarik kayak gitu, semuanya rasa hebat-hebatan. Nah, seorang mulai ngomong, kalau itu uang bukan dari perpuluhan mana bisa. Ini dengan adanya perpuluhan banyak jiwa-jiwa yang datang karena apa? BPJS. Bukan karena Kristus. Gedungnya bagus, lebih bagus-bagusan. Wah kalau bagus sama sana, lebih bagus lagi. Supaya semua orang kagum, yang dikagumi datang. Tuhan ngomong apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Oh kalau gitu gereja jelek-jelekan. Ya enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Perpuluhan ditekankan hanya dengan satu tujuan kayak gitu. Dan itu ngomong itu haknya pendeta. Haknya. Tekanan kayak gitu. Dengan adanya kayak gitu banyak yang tersandung enggak? Banyak. Saya nginjili seseorang pengusaha. Ngomong sampai muru. Ujung-ujungnya apa? Dicauti kayak apa cobaan. Aku jauh 10%, 1% aku teko. Rasanya sepatu mau tak lempar nonda. Aku masa enggak ngomong tentang 10%, dia ngomong alah, kau ini ngomong biar aku kayak gini karena kau tekan 10% toh. Yang ditekankan itu karena sekarang semua orang tahu 10% itu loh. Perpuluhan itu loh, itu haknya pendeta. Padahal Rasul Paulus ngajari enggak. Dia ngomong apa? Aku ini seorang rasul. Aku berhak menerima itu semuanya. Tapi supaya tidak ada yang menjadi sebuah sandungan, aku tidak mau menerima, aku bekerja. Ada enggak sekarang yang seperti itu? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ada enggak? Tapi yang ditekankan apa?
Perpuluhan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Aduh. Saya lihat susah. Padahal di gereja ini, mungkin sudah 5 tahun, berapa tahun, saya nggak pernah ngomong kayak gini, nggak pernah ngomong perpuluhan. Tapi gereja ini nggak pernah kekurangan. Amin. Nggak pernah. Itu karena kasihnya. Itu karena kasihnya melalui siapa? Melalui diri kita semua yang ada di tempat ini. Ini dipegang. Tapi zaman sekarang sudah berubah semua. Oleh karena itu, makna kebenaran firman Tuhan harus kita pelajari dengan benar. Sekarang hari ini kita tahu semua ya. Yang pertama, ya, Injil kekuatan Allah. Cara melawan kuasa dosa dengan apa? Diingatkan tentang karya Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kita jangan sampai dengan kekuatan kita, kemampuan kita, aku ini kok jatuh terus kayak apa ini ya. Terus kita dengan segala cara, aku dengan caraku kayak gini, aku supaya tidak berdosa. Enggak bisa, enggak. Satu, renungno. Kristus telah mati bagiku. Oh, engkau luar biasa. Renungkan gitu, kuasa dosa itu hilang semua. Kekuatannya itu hilang. Pasti ini. Tapi coba, zaman dulu. Ya, gerakan Pantekosta, sebentar ngomong haleluya, sebentar ngomong Yesus. Itu tujuannya apa sih? Mengingatkan siapa itu Yesus. Ngerti maksudnya? Dalam hidupnya. Oh Yesus. Tapi kalau sekarang ini apa? Ngomong oh Yesus itu apa? Macam-macam pikirannya. Hanya itu. Jangan kesandung titik kayak bojoku, Yesus. Yesus kok sandung kok ngomong Yesus. Ya, jangan seperti itu. Ya kita mulai belajar. Melawan kuasa dosa yang terus menekan dalam kehidupan kita. Bukan dengan cara kemampuan diri kita untuk melawan. Tidak bisa. Melatih diri kita. Rasul Paulus itu ngomong, aku melatih diriku. Itu bukan melatih untuk melawan kuasa dosa. Bukan. Tapi melatih untuk taat di dalam firman Tuhan. Amin. Lain. Kalau melatih melawan dosa, itu mereka. Ngerti maksudnya? Masuk di dalam gua. Itu melatih, bener tuh. Menjauh dari semua kubil sama ketek. Itu benar-benar rasanya menjauhkan diri dari itu melatih. Tapi ada kekuatan? Enggak ada. Tapi kita enggak. Kuasa dosa sehebat apapun juga telah dipatahkan di kayu salib. Amin. Bukti bahwa kuasa dosa telah dipatahkan melalui siapa sekarang? Melalui diri kita. Kita harus menang dari kuasa dosa itu. Dengan cara kayak apa? Mengingat karyanya. Yang sudah terjadi dan hadir dalam hidup kita. Dibuktikan dengan apa? Kita mampu mengalahkan kuasa dosa. Karena kita mampu mengalahkan kuasa dosa itu bukan karena kekuatan kita. Tetapi bukti bahwa dosa dikalahkan di kayu salib melalui apa? Pengorbanan di kayu salib. Dengan Kristus mati di kayu salib dan dia bangkit dan dia hadir dalam hidup kita dan dia berjanji kepada kita bagi setiap orang percaya Roh Allah diberikan bagi kita dengan satu tujuan apa? Supaya dosa mampu dikalahkan di dalam kehidupan kita. Dengan caranya apa? Dengan kuasa Roh Allah itu dia mengajari kita, mengingatkan kita setiap firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Kita mengerti, kita tahu dengan kuasa firman Tuhan itu kita mampu mengalahkan kuasa dosa. Itu secara komprehensifnya. Waduh aku takut ngadepi jalan ini setani. Darah Yesus. Ya gak bisa. Tapi suatu sana lari tambah banter. Lu katanya tidak takut. Iya banyak teman saya di situ dulu tuh di tas. Mau naik di atas yang GPPS pucuk itu di sana katanya untuk tangan-tangan gini. Ya, kalau mau naik di asrama itu, arek-arek caranya kayak apa? Ngomong darah Yesus. Bukan jalan tambah santai darah Yesus tak apa-apa. Enggak, darah Yesus tambah banter. Untuk enggak kesandung. Bukan kayak gitu. Tapi firman Tuhan kalau hadir dalam diri kita, enggak. Kita menjadi tenang, menjadi kuat. Amin. Itu caranya, bukti apa? Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita pahami tentang Injil lain. Ya. Injil lain itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada
Jemaat yang di Galatia itu. Jangan mau menerima itu. Karena sekarang banyak sekali gereja yang kayak gitu. Mau Kristen progresif, mau apa, semuanya itu dijelain. Jelas itu. Karena apa? Menyimpang dari sesungguhnya. Nah itu kita pegang dalam kehidupan kita. Pasti ada damai sejahtera. Injil adalah kekuatan Allah. Nah, itu kita pegang. Oh kalau Injil kekuatan Allah, dosa kecil, aku mampu. Karena apa? Allah ada dalam diriku. Amin, firman Tuhan.